Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Ayu Rizky, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Manajemen PJJ S1 dengan NIM 230201060. Dari kelas MJ 604 dengan mata kuliah Business Communication dengan dosen pengajar Ibu Dian Meta Arianti, S.SOS, MSI. Kali ini saya akan video presentasikan laporan hasil observasi saya tentang pola komunikasi organisasi yang saya observasi di SDN Lagoa 09. Berikut presentasinya. Laporan observasi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami profil sekolah, struktur organisasi, saluran komunikasi, serta efektivitas komunikasi internal dan eksternal. Dengan menggunakan metode observasi langsung, wawancara singkat, dan dokumentasi. Dilengkapi dengan data lapangan yang benar-benar diperoleh. Dengan kerangka analisis business communication, arah arus pesan, formal informal, media, umpan balik, hambatan, dan etika komunikasi. Selanjutnya ada profil SDN Lagoa 09. Yuk kita kenalan dengan SDN Lagoa 09. SDN Lagoa 09 adalah sekolah dasar negeri yang berlokasi di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sekolah ini berdiri sudah sejak lama dan menjadi salah satu institusi pendidikan dasar yang aktif melayani masyarakat sekitar dengan dedikasi tinggi. Visinya adalah terwujudnya murid beriman dan bertakwa, berkarakter, berprestasi, kreatif, dan berwawasan luas. Misinya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif, membina karakter siswa yang disiplin dan berakhlak mulia, serta membangun kerjasama antar sekolah, orang tua, dan masyarakat demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Profil singkat SDN Lagoa 09 adalah Sekolah SDN Lagoa 09 di bawah naungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terakreditasi A dan menyelenggarakan pendidikan formal untuk kelas 1 hingga kelas 6. Memiliki 375 siswa yang aktif dan terbagi menjadi 12 rombongan belajar, didukung oleh 17 orang tenaga pengajar dan 3 orang tenaga kependidikan. Dengan fasilitas utama ruang kelas yang memadai, perpustakaan, ruang guru, ruang komputer, lapangan olahraga, serta fasilitas sanitasi yang layak untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Prestasi dan keunggulannya adalah aktif mengikuti berbagai lomba akademik dan non-akademik tingkat kecamatan dan kota. Dikenal dengan semangat komunikasi yang kuat antar guru, siswa, dan orang tua. Struktur organisasi SDN Lagoa 09, di mana struktur organisasi SDN Lagoa 09 dirancang untuk mendukung kelancaran operasional sekolah secara efektif. Kepala sekolah memegang peran tertinggi sebagai pemimpin dan mengambil keputusan utama, dibantu oleh wakil kepala sekolah dalam koordinasi harian. Guru-guru bertanggung jawab langsung terhadap proses belajar mengajar di kelas. Sementara tata usaha mengelola administrasi, keuangan, dan data sekolah. Selain itu, terdapat staf pendukung seperti petugas perpustakaan dan penjaga sekolah yang memastikan fasilitas berjalan optimal. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi yang jelas, sehingga koordinator antar unit dapat berjalan dengan baik demi tercapainya tujuan pendidikan. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin utama yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan akademik dan non-akademik. Beliaulah yang mengkoordinasikan guru, staf, tata usaha, serta menjalin komunikasi dengan dinas pendidikan dan orang tua siswa. Di sini disajikan struktur organisasi SDN Lagoa 09. Dalam diagram tersebut menggambarkan struktur organisasi SDN Lagoa 09 secara visual menunjukkan hubungan posisi dan hubungan antar bagian, di
mana kepala sekolah berada di puncak hierarki sebagai pemimpin utama. Komite sekolah berperan sebagai penghubung antar sekolah dan orang tua. Wakil kepala sekolah mendukung koordinasi operasional harian. Guru kelas dan guru mata pelajaran bertanggung jawab atas kegiatan mengajar, tata usaha, mengelola administrasi dan dokumentasi sekolah juga masyarakat. Struktur ini mencerminkan alur komunikasi dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung operasional sekolah secara efektif dan terorganisir. Berikutnya adalah gambaran pola komunikasi, temuan observasi, di mana pola komunikasi di SDN Lagoa 09 menunjukkan adanya dua jenis pola komunikasi yang berjalan secara bersamaan, komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal berlangsung melalui rapat resmi, surat edaran, dan laporan tertulis. Sementara komunikasi informal terjadi secara spontan antar staf dan guru sehari-hari. Berikut komunikasi formal adalah rapat rutin dan surat edaran. Saluran utama adalah tatap muka, pesan singkat dan email, dan komunikasi informal antar guru dan staf sekolah. Jenis pola komunikasi yang ada di SDN Lagoa 09 berdasarkan observasi adalah terdapat beberapa jenis komunikasi yang diterapkan dalam kegiatan operasional sekolah sehari-hari, baik secara formal maupun informal. Ada 4 komunikasi yang terdapat di SDN Lagoa 09. Yang pertama, komunikasi vertikal, di mana alur komunikasi dari kepala sekolah ke guru atau ke staf atau top down, dan sebaliknya bottom up untuk pelaporan dan instruksi. Yang kedua ada komunikasi horizontal, di mana komunikasi antar guru dan staf yang setara jabatan untuk koordinasi tugas, berbagi informasi, dan kolaborasi. Yang ketiga ada komunikasi diagonal, di mana komunikasi lintas bagian yang berbeda, misalkan antar guru dengan tata usaha untuk kebutuhan administrasi. Dan yang terakhir ada komunikasi tatap muka dan digital, di mana pertemuan langsung seperti rapat rutin serta komunikasi digital melalui pesan singkat dengan grup WhatsApp. Lalu ada analisis. Berdasarkan analisis, ada arah dan model komunikasi organisasi. Berdasarkan konsep arah komunikasi organisasi, downward, upward, horizontal, dan diagonal dalam business communication ditemukan di SDN Lagoa 09 pagi dapat dipetakan sebagai berikut. Arah komunikasi downward, contoh di lapangannya adalah arahan Capsek saat briefing pagi dan rapat. Fungsinya menyampaikan kebijakan dan instruksi kerja. Lalu ada arah komunikasi upward. Contoh di lapangannya adalah laporan guru ke kepala sekolah. Fungsi utamanya adalah umpan balik dan pengambilan keputusan. Yang kemudian ada horizontal. Contoh di lapangannya adalah koordinasi antar guru, kelas, atau mapel. Kerjasama, fungsi utamanya untuk kerjasama dan penjelasan kegiatan belajar. Lalu yang terakhir ada arah komunikasi diagonal. Contoh di lapangannya adalah TU berkoordinasi lintas bagian dengan guru. Fungsi utamanya adalah efisiensi administrasi lintas fungsi. Kaitan dengan model Sonneweber, kepala sekolah atau guru berperan sebagai sumber atau source yang mengirim pesan melalui saluran rapat WA, papan pengumuman kepada penerima, guru atau orang tua atau siswa. Gangguan atau noise dapat muncul berupa kesibukan mengajar, keterbatasan sinyal, atau perbedaan pemahaman istilah. Ya, di sini juga kita menghasilkan hambatan dan iklim komunikasi organisasi, di mana potensi hambatan komunikasi ini adalah hambatan fisik, kebisingan kelas, jarak antar ruang, keterbatasan alat pengeras suara. Hambatan semantiknya adalah perbedaan istilah administrasi atau kurikulum yang belum dipahami merata. Hambatan selanjutnya ada psikologis, rasa segan bawahan menyampaikan kritik atau masukan ke atasan. Dan yang terakhir ada hambatan saluran, grup WhatsApp yang ramai atau informasi menumpuk sehingga pesan penting sering terlewatkan. Lalu ada iklim komunikasi organisasi. Mengacu pada konsep iklim komunikasi reading sportif versus defensive climate, sekolah dasar umumnya condong pada iklim yang relatif sportif karena skala organisasi kecil dan interaktif tatap muka yang intens.
langsung dan cepat. Struktur organisasi ramping memperpendek jalur birokrasi. Budaya kekeluargaan mendorong keterbukaan antar warga sekolah. Tantangannya beban kerja, guru dapat membatasi waktu berkomunikasi mendalam. Kesimpulan dari observasi ini adalah di SDN Laguan 09 memberikan gambaran nyata tentang bagaimana struktur organisasi dan pola komunikasi berperan penting dalam keberhasilan operasional sekolah. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat disimpulkan dari hasil observasi ini. Yang pertama adalah SDN Laguan 09 adalah sekolah dasar negeri terakreditasi A yang menerapkan struktur organisasi lini sederhana khas sekolah dasar dengan kepala sekolah sebagai pusat koordinasi. Pola komunikasi berlangsung dengan 4 arah, downward, upward, horizontal, dan eksternal dengan kombinasi saluran formal, rapat, surat, dan semi-formal. Ada grup WhatsApp, dan buku penghubung. Iklim komunikasi cenderung sportif dan kekeluargaan, didukung skala organisasi yang kecil namun tetap berpotensi menghadapi hambatan semantik, fisiologis, dan kepadatan saluran digital. Yang terakhir ada efektivitas komunitas. Organisasi berperan penting dalam menjaga koordinasi antar sekolah, guru, siswa, dan orang tua demi tercapainya pendidikan. Yang terakhir ada saran dan rekomendasi. Yang pertama, optimalkan rapat rutin. Itu menjadwalkan rapat koordinasi mingguan yang konsisten agar informasi penting tersampaikan merata ke seluruh guru dan staf. Kelola grup digital, memisahkan grup WhatsApp antisipasi atau darurat dari grup obrolan umum agar pesan penting tidak tenggelam. Lalu buka kanal umpan balik, menyediakan sarana masukan kritik yang aman, kotak syarat atau sesi one-on-one untuk memperkuat komunikasi ke atas. Dan terakhir ada perkuat komunikasi ke orang tua, menstandarisasi format buku penghubung dan jadwal pertemuan orang tua agar informasi konsisten. Berikut adalah dokumentasi foto SDN Lagoa 09. Ini adalah gerbang SDN Lagoa 09 dan guru bersama siswanya. Lalu ada kegiatan belajar mengajar di SDN Lagoa 09. Ada dari ruang guru menjadi pusat koordinasi dan komunikasi antar tenaga pengajar. Di sini para guru berdiskusi tentang perkembangan siswa dan persiapan materi ajar. Di sini disajikan juga ada ruang tata usaha, di mana ruang tata usaha berfungsi sebagai pusat administrasi sekolah, mengolah data siswa, surat menyurat, dan koordinasi operasional harian SDN Lagoa 09. Foto-foto ini diambil selama observasi berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2000. Lalu di sini ada kegiatan briefing. Kegiatan briefing atau kegiatan rutin guru di SDN Lagoa 09 yang dilakukan setiap minggu. Rapat ini menjadi saluran komunikasi formal utama untuk menyampaikan informasi dari kepala sekolah ke seluruh tenaga pendidikan. Lalu ada foto diskusi guru dan kepala sekolah, interaksi langsung antara guru dan kepala sekolah dalam sesi diskusi dua arah. Komunikasi tatap muka ini mencerminkan pola komunikasi vertikal yang terbuka dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif di lingkungan sekolah. Dan ini adalah foto saya saat mewawancarai salah satu guru yang berada di SDN Lagoa 09. Di sini juga ada saluran-saluran, yaitu WhatsApp grup SDN Lagoa 09, di mana penggunaan aplikasi WhatsApp untuk koordinasi cepat di luar jam rapat atau formal, dan informasi kedinasan lainnya. Lalu ada saluran grup SDN Lagoa 09, di mana penggunaan grup digital membantu penyebaran informasi dan pengambilan keputusan sehari-hari. Catatan observasinya, komunikasi informal terbukti memperkuat hubungan antar personal dan melengkapi saluran komunikasi formal yang ada di Lagoa 09. Sekian, terima kasih laporan observasi saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.